Bismillahirrahmanirrahim. Hari Senin tanggal 23 September tahun 2024. Pada kali ini ulun hendak membuat sebuah video tentang sortir menyortir yang bahannya sudah kita beli, yang kita dapat dari beberapa petani. Kalau nggak salah itu ulun hitung kurang lebih 16 kali transaksi sama petani-petani. Nah, memang kita ini keadaannya pengepul kecil, pelastari, cuman kalau masalah membeli barang, bukan ulun yang ingin atau meminta para petani yang jual, tapi mereka yang mau kita datang ke rumah beliau atau para petani yang datang ke rumah ulun. Nah, jadi simak saja videonya. Untuk kali ini kita mau sortir bahan dan pian lihat sortiran bahan ulun seperti atau bagaimana, mungkin bisa menjadi acuan pian kelak mau jual atau mau apalah gitu, mau jual bahan atau nyortir bahan di rumah pian sendiri, agar nanti pian jual bahan itu tidak kebablasan. Nah, inilah bahan-bahan yang ulun beli di lapangan. Sedikit banyaknya tetap ulun beli, nggak pandang bulu, yang penting itu halal, bukan dari hasil curian. Kalaunya kita beli sedikit, walaupun kita yang datangin jaraknya lumayan jauh, tapi nggak apa-apa, yang penting itu kita cari berkahnya, karena rezeki orang itu kan insya Allah selalu bertambah-tambah kalau disyukuri. Jadi yang kita harap itu kepada para petani, apabila beliau itu kan nanti kelaknya ada panen besar gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Tapi walaupun sedikit tetap kita timbang. Dan kalau jual sama ulun, khususnya syaratnya petani itu sebanyak 3 kali itu akan diberikan voucher belanja gratis, dikalikan Rp100 per gram. Misalkan pian ada jual bahan itu kepada ulun, misalkan hari ini tanggal 23 September tahun 2024 pian jual sebanyak 300 gram. Nanti di bulan berikutnya, minimal dalam 1 bulan 1 kali penjualan, bulan berikutnya itu pian ada jual lagi bahan 200 gram. Nah, selanjutnya penjualan yang ketiga kali atau bulan selanjutnya lagi pian ada jual bahan kepada ulun sebanyak 500 gram. Kalaunya kita totalkan kan itu dari 300 gram, 200 gram yang pian jual sama ulun, dan juga 500 gram, totalnya 1 kilo atau 1000 gram. 1000 gram pian hitung Rp100 per gram, sama dengan Rp100.000 pian bakal ulun beri uang voucher belanja gratis. Nah, itu syaratnya petani, bukan pengepul. Dan juga syaratnya kita tidak beli bahan itu dengan harga modal, karena apabila kita beli sama petani itu biasanya juga terkadang kita beli modal, dan beli modal ini karena petaninya itu mau atau ada mempunyai keperluan uang yang lebih, jadi sesekali kita bisa beli dengan harga modal, nggak apa-apa. Selanjutnya lagi, untuk bahan kita beraneka ragam, karena kita yang jual petani-petani ini kan tidak merata bahannya. Ada yang kuning, ada yang bakpao, ada yang kakian, ada yang terian, ada yang pecahan, ada yang serpihan, ada yang bulu berat, ada yang bulu sedang, ada yang plontos. Nah, itu semuanya kita mempunyai bahan, dan harga pun kita menyesuaikan harga, kualitas, dan harga saat ini. Yang jelas itu bahannya tidak basah atau mempunyai kadar. Kalaunya kita basah, biasanya minta kurangin timbangan atau harga lah. Tapi kalau saya atau ulun lebih suka minta kurangin timbangan, karena kalau timbangan itu insya Allah kurang lebihnya pasti lah. Kalau harga masih nggak enak kita ngurangin harga, karena kan orang kalau misalkan kita belinya harga 9, misalkan
kita minta kurangin jadi 7.500.000 atau 7 juta atau 8 juta kan nggak enak. Nah kalau kita minta kurangin banyaknya beratnya gitu, nah itu lebih mendingan lah. Karena saya juga sebagai seorang petani, tidak hanya sebagai pengepul, kita juga mempunyai gedung walet itu di daerah Sebangau, Desa Lumpur, dan juga di belakang rumah kita di Kuala Kapuas. Semisalkan pian nyortir bahan di rumah itu dan bahannya lumayan banyak, itu pian sortir aja sudut patah itu jadikan satu, nggak apa-apa, karena harga saat ini atau sortiran saat ini sudut patah itu menjadi satu. Dan juga yang mangkoknya juga itu dibeda-bedakan saja supaya harganya pian juga yang maksimal. Kalau ada bahannya agak bulunya lumayan banyak, itu coba pian cabut sendiri memakai tangan. Nanti kan kalau kita jual bahannya lumayan menjadi bagus, dan itu juga menjadi sebuah pertimbangan bagi pengepul membuat harganya sarang punya pian itu menjadi naik. Nah, dan usahakan apabila pian jual itu dalam keadaan kering krek atau kadarnya maksimal, kadar gedung, bukan dalam keadaan disemprot. Biasanya kalau kita memanen di dalam gedung itu apabila gedungnya mengalami panas, nah itu kan kalau kita panen secara paksa bisa pecah sarangnya, itu bisa menyebabkan turunnya harga. Jadi kan biasa kita semprot dulu sebelum kita panen agar dia itu lembab lah. Jadi saat kita melakukan pemanenan sarangnya nggak pecah. Nah namun setelah dipanen itu dalam keadaan disemprot, kipas angin kan lagi biar dia itu agak kering, jadi warnanya juga nggak berubah. Beda cerita kalau pian nyimpan sarang itu dalam keadaan basah atau lembab, pian simpan di dalam toples atau dalam plastik dalam keadaan tidak ada keluar masuk udara, maka sarangnya bisa menjadi berjamur. Nah kalau berjamur itu bisa dibeli orang dalam keadaan harga kronis. Dan untuk warna pian pisah aja yang warnanya agak kuning-kuningan atau krim, karena itu berbeda harga. Untuk saat ini bulan September, Agustus, Juli itu terfokus dalam bahan warna putih kapas. Warna putih beras itu berbeda harganya, apalagi warnanya krim atau kuning atau bisa dibilang KW itu sangat berbeda harganya. Semisalkan pian mau cari harga yang cong bukan satuan, bisa, cuman pian kalau bisa pian beli aja timbangan yang ada di pasar, timbangan roti atau timbangan kue gitu. Setelah itu pian sortir bahan dan pian timbang, kalikan saja harga standar saat ini. Misalkan mangkoknya harga 8 dan beratnya 500 gram, berarti uangnya 4 juta. Dan juga 500 gram sudut patahnya pian kalikan saja harga 5, dan itu hasilnya 2.500.000. 2.500.000 pian tambahkan dengan 4 juta sama dengan 6.500.000. 6.500.000 pian bagi dengan 1.000 gram dengan perbandingan berat sudut patah tadi 500 gram, mangkoknya 500 gram, maka dapatlah 1.000 gram. 6.500.000 pian bagikan 1.000 gram berarti congnya ketemu harga 6.500.000. Dan seperti itulah kalau ada juga bahan yang lain, bisa pian timbang lalu kalikan dengan harga saat ini atau harga dari pengepul yang pian mau jual, dan itulah hasil ketemunya untuk harga cong-congan. Selanjutnya apabila pian mempunyai bahan berwarna pink, itu sangat berhati-hati. Apabila satu biji saja ada yang sarangnya berwarna pink atau ngebias warna pink, itu langsung saja dipisahkan dengan warna putih yang lainnya, karena itu bisa terinfeksi terhadap sarang-sarang pian yang lain.
Dan untuk harga pink atau ngebias pink itu biasanya pengepul membeli dengan harga KW. Apakah lagi jikalau sarang pink tersebut itu basah atau lembab, maka lebih cepat lagi menyebarnya terhadap sarang pian yang lain. Kalau pian campur bahan warna pink dengan bahan KW atau krim itu nggak apa-apa, karena harganya juga sama, tidak tertentu. Jikalau tertentu maksudnya yaitu ada mangkok pink itu dipisahkan, tapi kalau biasanya kalau warna pink itu harganya sama sekalipun itu mangkok. Padahal warna pink ini itu bulunya hampir tidak ada atau pelontosan. Akan tetapi virus warna pink ini gak bisa kita hindarkan, karena itu biasanya disebabkan gedung yang terlalu lembab atau siripnya basah atau lembab, atau juga ada juga yang mengatakan itu terlalu banyak atau terlalu sering menyemprotkan semprotan hama ke sirip gedung walet. Selanjutnya yang perlu pian ketahui, sarang walet ada juga yang namanya flek. Flek itu sebuah bercak-bercak yang ada di sarang walet seperti bintik warna coklat atau warna hitam. Biasanya itu disebabkan karena sarang ternak atau memang karena burung walet buang kotoran dan terkena sarang tersebut, maka menjadi titik flek. Jikalau fleknya itu tembus, maka itu bisa dibilang apabila sarangnya mangkok maka menjadi sudut, apabila sudut menjadi patahan, kalaunya patahan menjadi kakian, seperti itulah. Tapi apabilanya tidak tembus, maka bisa kita akali memakai gerindra untuk membersihkannya. Coba pian cek di Shopee untuk membersihkan sarang walet, ada jual, kurang lebih harganya 30-40 ribu rupiah, tidak termasuk ongkir. Bukan ulun yang jual, cuman ulun juga beli di Shopee. Oke, mungkin itu saja sebagian informasi yang dapat ulun sampaikan. Silahkan pian tonton kelanjutan ulun sortir bahan. Nanti di beberapa bagian video ada ulun perlihatkan hasil sortiran ulun. Nah, itu mungkin pian bisa menjadikan sebagai gambaran untuk bahan pian sebelum pian menjual ke pengepul sekitar. Terima kasih banyak.
색깔이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 Di sini saya sudah selesai untuk menyortir bahan, dan inilah beberapa nota yang sudah kita dapatkan dari beberapa petani. Biasanya saya kalau beli bahan itu memakai nota. Namun sebelum saya buat nota, saya pertanyakan dulu kepada para petani apakah mau dibikinkan nota atau tidak. Dan jikalau mereka tidak mau nota, di rumah saya tetap tulis nota sebagai pegangan saya. Dan inilah hasil daripada kita sortir bahan. Ini adalah mangkoknya, warnanya juga ala kadarnya karena itu kan kumpulan dari bahan-bahan petani yang beberapa. Dan ini juga sudut patahnya, warnanya juga campur, ada yang putih, ada yang putih beras, ada yang putih sedang. Ini bahannya kita campur, nggak apa-apa, biar nanti pengepul yang menilainya. Dan ini juga untuk lontosan. Nah, walaupun sedikit, ini harganya lumayan tinggi daripada bahan standar. Akan tetapi warnanya harus putih kapas, tidak boleh beras, dan tidak boleh warna pink. Selanjutnya ini adalah warna KW atau krim atau putih beras campur KW, dan ini mangkok terbilang. Untuk warnanya kita campur nggak apa-apa karena harga saat ini lumayan sakit. Dan ini sudut patah KW kita campur nggak apa-apa, aman, karena memang keadaannya sudah agak sakit untuk harga sarang burung walet. Selanjutnya ini adalah bulu berat. Bulu berat hampir juga beberapanya itu bisa dibilang kakian, yang ukurannya satu jari itu cuman kita gabung saja, gak apa-apa. Dan ini kakian atau patahan 2/3. Patahan 2/3 bisa dibilang bahan yang tanggung dan lebih besar daripada satu jari, dan kakian itu di bawah satu jari. Sedangkan ini sesetan dan terian serta serpihan kita pisah saja agar harganya bisa naik lagi, karena serpihan itu kita dapatkan di sortiran bahan. Oke, mungkin itu saja review dari kita tanggal 23 September tahun 2004. Nantikan lagi video dari kita dan subscribe dan like ya. Kembali saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.